Oke, coba bayangin deh. Kita lagi ada di tengah-tengah proyek Manhattan yang super rahasia. Ilmuwan-ilmuwan terhebat di dunia ngumpul, berlomba buat bikin bom atom. Tapi, di antara mereka ada satu gosip aneh yang beredar. Gosipnya ini bukan soal fisika atau mata-mata, tapi soal asal-usul beberapa pemikir paling cemerlang di sana. Nah, kutipan terkenal dari fisikawan Enrico Fermi ini sebenarnya adalah sebuah lelucon yang lagi ngetren di kalangan para ilmuwan waktu itu. Leluconnya gini, rekan-rekan mereka yang dari Hungaria ini saking cerdasnya, saking bedanya, dan ngomongnya pakai aksen yang susah banget dimengerti, sampai-sampai mereka pasti bukan dari bumi, pasti dari planet lain. Mereka ini adalah sekelompok orang yang bakal membentuk arah abad ke-20 loh, mulai dari bom atom sampai komputasi modern. Yuk kita telusuri kisah mereka yang luar biasa ini. Ini dia nih, kelima tokoh utamanya. 5 ilmuwan Yahudi Hungaria yang masing-masing jenius banget. Bersama-sama, mereka bakal mengubah dunia dengan cara yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Ini salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah sains modern. Oke, untuk ngerti gimana mereka bisa mengubah dunia, kita harus mundur dulu. Balik ke tempat asal mereka semua, Budapest, di awal abad ke-20. Sebuah kota yang penuh dengan janji intelektual, tapi juga diintai bahaya politik yang besar. Jadi, kelima kaum Mars ini ditempa di sistem pendidikan yang unik banget. Namanya gimnasium. Ini bukan sekedar SMA biasa ya. Kurikulumnya itu super ketat dan maju banget. Siswa-siswanya seringkali udah belajar kalkulus dan fisika tingkat lanjut yang bahkan belum diajarin di banyak universitas pada zaman itu. Lingkungan inilah yang nuntut disiplin tinggi dan akhirnya melahirkan generasi pemikir yang luar biasa. Coba dengerin deh cerita luar biasa tentang Theodor von Karman ini. Waktu umurnya baru 6 tahun, bayangin, dia udah bisa ngaliin angka 6 digit di kepalanya. Tapi, bukannya bangga, ayahnya malah ngelarang dia belajar matematika. Kenapa? Soalnya dia takut anaknya jadi aneh. Ini nunjukin betapa intensnya fokus sekaligus tekanan terhadap pengembangan intelektual di lingkungan mereka. Budapest pada masa itu mungkin kayak surga buat para pemikir. Tapi, ada sisi gelap yang mulai merayap. Meskipun keluarga mereka udah berasimilasi dan sukses, sebagai orang Yahudi, mereka nggak akan pernah benar-benar aman. Nah, rentetan kejadian inilah yang jadi pendorongnya. Numerus clausus di Hungaria itu jadi awalannya, yang benar-benar nutup jalan mereka buat kuliah di negeri sendiri. Terus Hitler naik tahta di Jerman, yang akhirnya nutup semua pintu buat mereka di seluruh Eropa. Amerika jadi satu-satunya pilihan terakhir mereka. Pas banget mereka tiba di Amerika, ada sebuah penemuan ilmiah yang bakal mengubah dunia selamanya, fisi nuklir. Dan karena pengalaman pribadi mereka dengan fasisme, mereka ngerti banget implikasi mengerikan dari penemuan ini, jauh lebih baik daripada siapapun. Buat mereka, ini bukan lagi sekedar soal teori fisika di atas kertas. Ini nyata. Mereka udah lihat sendiri gimana kejamnya rezim totaliter. Mereka tahu, kalau sampai Hitler yang dapat bom atom duluan, peradaban yang mereka kenal bisa benar-benar berakhir. Peran mereka di momen krusial ini gak bisa dianggap remeh loh. Justru Leo Szilard yang pertama kali sadar akan bahaya ini. Dialah yang nyusun surat peringatan itu, dan dengan cerdiknya, dia minta Einstein buat tanda tangan, biar surat itu pasti sampai ke tangan presiden. Tanpa inisiatif dari si orang Mars ini, proyek Manhattan mungkin gak akan pernah ada. Kutipan dari Edward Teller ini benar-benar menangkap motivasi mereka yang dalam banget. Mereka bukan cuma ngebangun senjata, mereka ngerasa lagi berjuang demi kelangsungan hidup dunia bebas. Buat mereka, ini adalah panggilan tugas yang sangat-sangat pribadi. Nah, setelah perang selesai dan bom dijatuhkan, kerjaan mereka jauh dari kata selesai. Tapi, justru disinilah persatuan tujuan mereka mulai retak. Dengan ancaman Nazi yang udah hilang, mereka malah berdebat sengit tentang gimana cara mengelola dunia baru yang udah mereka bantu ciptakan. Perpecahan di antara mereka ini paling jelas kelihatan dari dua tokoh ini. Di satu sisi ada Leo Szilard yang menghabiskan sisa hidupnya mencoba ngendaliin monster yang dia bantu lepasin. Di sisi lain ada Edward Teller yang justru berpendapat kalau satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah lewat kekuatan militer yang tak tertandingi. Dia bahkan mendorong pengembangan bom hidrogen. Dan kontribusi mereka gak berhenti di situ aja. Theodor von Karman, dia itu bisa dibilang bapaknya perjalanan luar angkasa modern. Eugene Wigner ngerancang reaktor nuklir pertama yang melahirkan era energi atom. Dan John von Neumann, wah ini jeniusnya kebangetan. Dia ngasih kita arsitektur komputer yang masih kita pakai sampai hari ini.
plus teori permainan, sebuah kerangka matematis yang jadi dasar strategi Perang Dingin. Dampak mereka benar-benar ada di mana-mana. Jadi, setelah semua ini, apa sih warisan sejati dari kisah yang luar biasa ini? Apa arti perjalanan kaum Mars bos kita hari ini? Kutipan ini benar-benar membawa kita ke kenyataan yang paling kelam. Batas antara kontribusi mereka yang mengubah dunia dan pemusnahan total ternyata tipis banget. Kejeniusan mereka bisa selamat dari kengerian Holocaust cuma karena satu hal. Mereka berhasil kabur tepat pada waktunya. Nah, inilah paradoks utama dari kisah mereka. Masyarakat yang nolak mereka, akhirnya secara gak sengaja malah nyerahin kunci masa depan ke tangan saingannya. Mereka diusir sebagai orang luar, tapi di Amerika mereka justru jadi arsitek abad yang baru. Pada akhirnya, kisah mereka ninggalin kita dengan pertanyaan yang mendalam. Ini adalah pengingat bahwa kejeniusan bisa datang dari mana saja, dan kerugian akibat kebencian itu nggak akan pernah bisa dihitung. Tapi, ini juga jadi sebuah kisah peringatan tentang kekuatan dahsyat yang bisa terlepas saat para pemikir brilian didorong oleh rasa takut sekaligus keyakinan.